Musim baru BRI Super League 2025-2026 benar-benar menghadirkan kejutan besar, khususnya di bursa transfer pemain. Sejumlah klub papan atas tak segan-segan menggelontorkan dana besar demi mendatangkan amunisi anyar yang diharapkan mampu mengangkat performa mereka sepanjang musim. Perubahan regulasi kuota pemain asing juga semakin memperkuat tren belanja besar-besaran ini, membuat atmosfer persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia kian panas. Tak bisa dipungkiri, gebrakan transfer ini seolah menjadi cerminan ambisi klub-klub elit untuk mendominasi jalannya kompetisi. Mulai dari merekrut pemain asing dengan kualitas internasional, hingga memboyong bintang-bintang lokal yang tengah naik daun, semua dilakukan demi memperkuat kedalaman skuad. Bahkan menariknya, masih ada beberapa tim yang terus bergerak di pasar transfer meski kompetisi sudah berjalan beberapa pekan. Hasilnya? Tentu saja, perekrutan besar-besaran ini sudah mulai memperlihatkan dampak nyata di lapangan. Beberapa klub yang getol melakukan belanja pemain kini mampu bersaing ketat di papan atas klasemen sementara BRI Super League 2025-2026. Kehadiran nama-nama baru memberikan variasi taktik segar, kualitas individu yang mumpuni, serta mentalitas juara yang sangat dibutuhkan dalam persaingan panjang musim ini. Pertanyaan pun mencuat, klub mana saja yang paling gila-gilaan dalam belanja pemain di bursa transfer kali ini? Apakah strategi ini akan benar-benar membawa mereka meraih prestasi tinggi? Atau justru hanya menjadi sensasi sesaat yang berujung pada kegagalan? Di video kali ini, Raftel Sport akan mengulas secara lengkap 3 klub BRI Super League yang tercatat sebagai tim paling boros dan masif dalam mendatangkan pemain baru. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis untuk mengetahui siapa saja mereka dan bagaimana peluangnya di musim 2025-2026 ini. 3. PSIM Yogyakarta. Dari semua klub promosi musim ini, PSIM Yogyakarta bisa dibilang sebagai tim yang paling heboh dalam pergerakan bursa transfer. Laskar Mataram benar-benar memperlihatkan keseriusannya untuk bersaing di level tertinggi, yaitu BRI Super League 2025-2026. Langkah mereka sangat ambisius dengan menghadirkan 8 pemain asing anyar. Beberapa di antaranya sudah cukup familiar bagi pecinta sepak bola Indonesia, seperti De Valente asal Portugal, Nermin Haljieta dari Slovenia, Ezekiel Vidal asal Argentina, hingga winger lincah dari Corve dari Inggris. Tak hanya itu, nama-nama segar seperti Rahmat Shoram Matzoda dari Tajikistan, Anton Vase asal Belanda, Franco Ramos Mingo dari Argentina, serta Donny Warmerdam asal Belanda juga ikut memperkuat skuad. PSIM juga mempertahankan 2 pilar impor dari musim sebelumnya, yakni gelandang kreatif Rafinha asal Brasil dan striker eksplosif Yusaku Yamadera dari Jepang. Perpaduan antara wajah lama dan rekrutan baru ini diharapkan bisa menghadirkan keseimbangan antara pengalaman dan energi segar di lapangan. Tak hanya fokus pada pemain asing, PSIM juga bergerak agresif mendatangkan talenta lokal berpengalaman. Nama-nama seperti Reva Adi Utama, Andi Setio, Kasim Botan, Harlan Suardi, Riyadno Abioso, hingga Andi Irfan turut mempertebal kedalaman skuad. Bahkan, mereka juga memberi ruang untuk pemain muda potensial, seperti Cahya Supriyadi, Dede Sapari, hingga Diandra Diaz, yang berpeluang berkembang pesat di bawah arahan pelatih Jean-Paul Van Gastel. Secara total, PSIM mendatangkan 22 pemain baru untuk mengarungi musim ini. Hasilnya pun terlihat jelas, Laskar Mataram menjadi tim promosi dengan performa paling menjanjikan sejauh ini, membuktikan bahwa belanja besar-besaran mereka bukan sekadar sensasi, melainkan strategi nyata untuk bertahan sekaligus bersaing di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. 2. Persija Jakarta. Tak mau kalah dari klub promosi maupun rival tradisionalnya, Persija Jakarta juga tampil sangat agresif di bursa transfer musim 2025-2026. Macan Kemayoran benar-benar memanfaatkan momen ini untuk memperkuat skuad agar bisa bersaing di papan atas BRI Super League. Hal yang paling mencolok dari pergerakan Persija adalah dominasi pemain asing yang mereka datangkan. Menariknya, seluruh amunisi impor terbaru Persija berasal dari Brasil, sejalan dengan kedatangan pelatih anyar mereka, Mauricio Souza, yang juga berasal dari negeri Samba. 8 nama baru asal Brasil tersebut antara lain Thales Lira, Fabio Silva, Alan Cardoso, Alano Brandon, Van Basti Sousa, Gustavo Franca, Bruno Tubarao, dan Maswell de Lima. Kehadiran para pemain ini diharapkan mampu menghadirkan nuansa berbeda di lapangan, apalagi gaya bermain khas Samba terkenal atraktif sekaligus efisien. Padahal, Persija sebelumnya sudah memiliki 3 pilar impor, yakni striker tajam Gustavo Almeida, kiper tangguh Carlos Eduardo, serta gelandang kreatif Rio Matsumura asal Jepang. Jika ditotal, Macan Kemayoran kini mendaftarkan 11 pemain asing untuk mengarungi musim ini,
jumlah yang luar biasa dan jadi salah satu yang terbanyak di kompetisi. Selain amunisi impor, Persija juga aktif mendatangkan pemain lokal berkualitas. Ada Excel Runtukahu, striker haus gol yang sudah kenyang pengalaman di Liga 1, serta sosok bek tangguh naturalisasi timnas Indonesia, Jordi Amat, yang menjadi salah satu rekrutan paling mencuri perhatian. Kehadiran Jordi jelas akan memperkuat lini pertahanan Persija yang musim lalu kerap menjadi sorotan. Dengan kombinasi pemain asing asal Brasil dan pilar lokal berpengalaman, Persija Jakarta diprediksi bakal jadi salah satu kekuatan utama musim ini. Ambisi macan Kemayoran untuk kembali berjaya pun terasa semakin nyata. 1. Persib Bandung. Dari semua kontestan BRI Super League 2025-2026, bisa dibilang Persib Bandung menjadi klub dengan aktivitas transfer paling boros sekaligus paling mengejutkan. Langkah besar ini dilakukan bukan hanya untuk bersaing di liga domestik, tetapi juga demi menghadapi persaingan di level Asia, karena Maung Bandung akan mewakili Indonesia di ajang AFC Champions League 2, ACL 2, 2025-26. Sejak awal bursa transfer, Persib langsung mendatangkan 9 pemain asing baru. Mereka adalah kiper asal Inggris Adam Perzibek, bek tangguh Patricio Matrichardi dari Argentina, Franz Putros dari Irak, hingga Julio Cesar dan William Marcilio asal Brasil. Belum berhenti di situ, ada juga gelandang serang asal Argentina Luciano Guaicochea, winger eksplosif Berguinho, striker subur Ramon Tang, serta penyerang depan William. Tak hanya pemain asing, Persib juga memperkuat lini lokal dengan mendatangkan nama-nama tenar seperti Hamrahe Hanusa serta winger lincah Sadil Ramdhani. Kehadiran mereka diharapkan mampu menambah kedalaman skuad di semua lini. Menariknya, meski kompetisi sudah bergulir, Persib tetap aktif berburu amunisi anyar. Mereka sukses mendatangkan 2 tambahan pemain asing, yakni bek asal Italia Federico Barba dan striker asal Prancis Andrew Jung. Bahkan, Persib juga berhasil memulangkan 2 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang punya kualitas Eropa, yaitu Tom Haye dan Eliano Rejders. Total belanja besar-besaran ini membuat Persib benar-benar jadi sorotan utama di bursa transfer. Dengan racikan pelatih Bojan Hodak, skuad Maung Bandung kini dipenuhi pemain berpengalaman dan berkualitas tinggi. Tak heran, banyak yang memprediksi Persib bakal menjadi salah satu kandidat kuat juara BRI Super League musim ini, sekaligus tampil garang di kancah Asia. Bursa transfer musim 2025-2026 BRI Super League benar-benar menghadirkan cerita menarik yang membuat banyak penggemar sepak bola nasional terkesima. Apa yang dilakukan Persib Bandung, Persija Jakarta, dan PSIM Yogyakarta menjadi bukti nyata bagaimana persaingan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia kini semakin ketat, sekaligus menunjukkan bahwa klub-klub tanah air sudah mulai berani berpikir besar, bahkan dengan standar belanja layaknya klub-klub elit Asia. Persib Bandung menjadi contoh paling nyata dari agresivitas transfer yang sangat luar biasa. Dengan lebih dari 10 pemain asing yang didatangkan, plus tambahan pemain naturalisasi timnas Indonesia, Persib bukan hanya menargetkan dominasi di kompetisi domestik, tetapi juga ingin berbicara banyak di pentas internasional. Kehadiran nama-nama besar dari Eropa, Amerika Selatan, hingga Asia jelas menandakan ambisi Maung Bandung untuk mengangkat pamor sepak bola Indonesia. Dukungan penuh dari manajemen serta fanatisme bobotoh membuat transfer ini semakin mendapatkan sorotan besar. Tak kalah menarik, Persija Jakarta pun melangkah dengan strategi berbeda. Klub ibu kota ini memilih untuk membangun kekuatan dengan ciri khas ala Brasil, mengikuti jejak sang pelatih Mauricio Souza. Kehadiran 8 pemain asing asal negeri Samba, ditambah pemain lama yang sudah nyetel, menjadikan macan Kemayoran sebagai tim dengan nuansa Amerika Latin paling kental di liga. Dengan racikan strategi pelatih yang sejalan dengan karakter pemain, Persija diyakini akan tampil atraktif sekaligus efektif. Tambahan Jordi Amat dan Excel Runtukahu melengkapi kombinasi pemain lokal berpengalaman dengan deretan bintang impor. Sementara itu, PSIM Yogyakarta menghadirkan cerita yang tak kalah heroik. Sebagai tim promosi, langkah mereka berani sekaligus ambisius. Memboyong 8 pemain asing baru, ditambah sederet amunisi lokal dengan jam terbang tinggi, PSIM benar-benar menunjukkan bahwa mereka tidak ingin sekadar numpang lewat di kompetisi tertinggi. Keberanian manajemen mendatangkan pemain berpengalaman Eropa, Asia, hingga Amerika Latin membuat Laskar Mataram terlihat siap bersaing di papan atas, meski status mereka masih tim pendatang baru. Jika diperhatikan, strategi 3 klub ini memiliki pola berbeda, namun dengan tujuan yang sama, memperkuat diri untuk menghadapi persaingan ketat. Persib dengan gaya belanja masif untuk membentuk skuad bertabur bintang, Persija dengan sentuhan Brasil yang kental untuk membangun harmoni permainan, dan PSIM dengan keberanian serta gairah tim promosi yang ingin langsung unjuk gigi.
Bursa transfer kali ini juga membuktikan bahwa regulasi baru terkait kuota pemain asing membuka peluang lebih besar bagi klub untuk mendatangkan amunisi internasional. Namun, semua belanja besar ini tentu akan diuji di lapangan hijau. Seberapa efektif strategi perekrutan ini akan terlihat seiring perjalanan musim. Pada akhirnya, kehadiran pemain-pemain top di BRI Super League 2025-2026 bukan hanya membuat kompetisi semakin sengit, tetapi juga menghadirkan hiburan kelas atas bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Dukungan supporter, strategi pelatih, serta kekompakan tim akan menjadi faktor penting untuk menentukan siapa yang benar-benar sukses. Dan satu hal yang pasti, musim ini akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah sepak bola nasional.